Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang punya kesempatan untuk melihat video ini nanti, dan kepada mereka yang saat ini malam ini berkontribusi melalui Zoom meeting untuk membahas sebuah fenomena kehidupan yang untuk saya adalah sangat penting. Malam ini di dalam usia saya persis, malam ini saya usia ke-73 tahun. Ya, saya ingin membahas sebuah topik yang mudah-mudahan punya nilai guna untuk Anda semua. Saya ingin menempatkan sebuah pengetahuan yang tidak banyak digali oleh orang, sekalipun mungkin sehari-hari kata-kata itu sering muncul, tapi tidak paham dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Lah, di dalam alam ini Allah itu memberikan rahasia yang harus digali dari 3 pondasi utama yang harusnya digali. Ini semuanya ada di firman ilahi. Kalau Anda buka Al-Quran, semuanya ada di Al-Quran. Saya tidak akan menyimpang dari itu, insyaallah. Mudah-mudahan saya dibimbing oleh ilahi. Malam ini Anda yang hadir dengan saya, Anda yang dengarkan, termasuk orang yang tercatat yang menghidupkan firman ini supaya tidak mati, ya. Dasarnya yang pertama, alam ini terikat oleh aturan-aturan yang sudah baku, yang saya katakan lalu bahasa agamanya itu qat'i, yang orang tidak bisa lepas, dan sifatnya adalah general, mengikat semua makhluk hidup. Tidak peduli dia itu percaya Tuhan atau tidak, dia akan terikat dan tidak bisa lepas dari itu. Ya, itu yang pertama. Nah, aturan-aturan Tuhan ini di dalam bahasa keislaman disebut sebagai syariat. Sering sekali orang menggunakan istilah syariat itu ditarik kepada sesuatu yang untuk saya akhirnya menyusahkan penyampaian syariat itu secara umum. Misalnya ada istilah syariat Islam. Begitu Anda menstempel, menjustifikasi istilah syariat Islam, maka orang yang non-muslim itu pasti menolak. Itu sebuah sunatullahnya kini, karena mengatakan saya bukan seorang muslim. Nah, berarti istilah itu tidak tepat. Yang tepat adalah syariat ilahi, syariat Tuhan, atau aturan Tuhan. Maka siapapun orangnya, tidak ada di atas muka bumi ini yang tidak percaya Tuhan. Nah, itu dulu dipegang. Syariat Tuhan itu yang lalu saya sudah mengatakan, syariat yang mengatur alam raya seisinya
itu yang dinamakan hukum alam, itu natural law atau nature law atau apa bahasa kita dinamakan sunnatullah, hukum ilahi. Makanya katakan syariat ilahi, sunnatullah atau ketetapan ilahi. Itu. Maka kemanapun Anda melihat, berjalan, berdiri, bertempat, Anda tidak bisa melepaskan daripada syariat itu. Karena itu sudah ditempelkan pada masing-masing makhluk hidup. Contohnya kita sendiri tidak bisa lepas, karena syariat ilahi itu bahwa dalam hidup kita memerlukan karbohidrat, bahwa dalam hidup kita memerlukan oksigen, bahwa dalam hidup kita memerlukan air, dan seterusnya. Itu sebuah ketetapan. Itu yang dinamakan sunnatullah. Bahwa untuk berkembang biak makhluk hidup perlu sepasang sejoli, jantan dan wanita atau perempuan. Itu sebuah sunnatullah. Itu namanya syariat Allah. Di situ bukan syariat Islam, tidak pas, tapi syariat Allah. Dimanapun, kemanapun. Yang kedua, syariat Allah yang diberikan oleh Allah dalam bentuk firman. Nah ini kemudian orang menjustifikasinya sebagai syariat Islam. Misalnya tentang hukum pidana, hukum perdata, perkawinan, berkeluarga, bermasyarakat, memimpin, aturan-aturan sosial yang diambil daripada Quran, orang menggunakan istilah syariat Islam. Dengan kata lain, kalau Anda mengatakan begitu, itu dinamakan syariat Islam, maka aturan-aturan yang lain di luar itu tidak diakui sebagai syariat Islam. Contohnya, angin berlalu, petir, ombak bergulung, gunung, dan seterusnya. Buah-buahan. Ya, karena Anda sudah mengkotakkan diri bahwa syariat Islam itu seperti apa yang saya katakan. Makanya minggirkan dulu kata-kata Islam, tapi kita gunakan aturan Allah atau sunnatullah atau hukum-hukum ilahi. Itu lebih tepat. Nah, khusus tentang ini, malam ini saya tidak membahas, karena untuk menggali syariat-syariat ilahi yang saya sebutkan tadi itu, ilmunya mudah, ilmu pengetahuan biasa. Dan itu sudah menjadi sebuah fenomena pada kehidupan. Untuk bertanam dengan kondisi yang baik, Anda punya ilmu plant science. Itu. Untuk peternakan, Anda mempunyai ilmu ternak. Dan seterusnya. Ilmu keteknikan, ya, Anda belajar tentang ilmu bangunan atau kelistrikan dan sebagainya. Itu sudah bisa diunduh oleh orang di dalam alam, termasuk ilmu-ilmu yang berbau tentang ilmu syariat yang berhubungan dengan sosial, sudah oleh orang dikeluarkan. Makanya ada itu ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu antropologi dan sebagainya. Itu sudah dan sudah bisa mewujudkan diri membangun sebuah peradaban. Timbul pertanyaan sekarang,
Mengapa masyarakat begitu maju di dalam peradaban? Karena pengetahuan yang begitu luas, sudah bercabang-cabang sudah digali, bahkan tempat-tempat ibadah itu juga sudah tersebar di seluruh negeri. Kenapa kesejahteraan sosial tidak terwujud? Kenapa kemungkaran masih ada di mana-mana? Kenapa kalau di Indonesia korupsi masih merajalela? Kenapa terjadi kedoliman yang membudaya dan seterusnya itu tadi? Padahal teknologi pengetahuan begitu luas. Timbul pertanyaan. Jawabannya hanya satu. Manusia belum pernah menggali dengan benar setiap hakikat daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dengar. Itu mereka tidak pernah menggali dengan serius. Hakikatnya yang mereka gali adalah pengetahuannya untuk mendapatkan teknologi. Nah, untuk bisa menggali hakikat itu tadi diperlukan ilmu lain. Tidak bisa menggunakan ilmu pengetahuan yang kita kenal saat ini. Tapi Al-Quran memberikan ilmu pengetahuan untuk menggali hakikat. Di dalam Quran itu dinamakan Al-Hikmah, ilmu hikmah. Nah, kalau Anda itu ingin mempelajari tentang ilmu hikmah itu tadi, ada prasyarat. Syaratnya adalah, layakkah hati Anda untuk dipenetrasi oleh Allah apa yang dinamakan al-hikmah ini tadi? Karena ini semata-mata rahasia ketuhanan tentang seluruh alam ciptaannya. Nanti saya tunjukkan. Nah, yang ketiga itu yang kedua. Yang ketiga itu kita sebut sebagai pengenalan terhadap ilahinya. Itu ilmu tersendiri. Walaupun mungkin di agama Islam dipelajari tentang ilmu tauhid, ilmu kalam, tapi itu hanya sampai kepada sistematika, istilah, belum sampai kepada intisari daripada apa yang dikenal dengan Allah itu tadi. Saya tidak berbicara di dalam sini khusus untuk yang itu. Yang ketiga itu mungkin bagi mereka yang ingin sampai ke tingkat itu harus datang sendiri ke Malang, karena tidak akan saya buka secara vulgar ya, karena sudah menyangkut keberadaan ilahi dan eksistensi Allah. Takut saya sampaikan Anda salah persepsi nanti itu, sehingga masyarakat begitu heterogennya ya. Nah, saya hanya sampai kepada hakikat, ilmu hakikat, tentang bagaimana mempelajari tentang ilmu hikmah itu tadi. Anda sendiri datang ke Malang, itu sendiri memerlukan sebuah waktu. Tapi saya akan mengukakan malam ini khusus contoh-contoh hakikat dan nanti bandingkan dengan apa yang dinamakan syariatnya. Dua ini contoh. Satu, dalam keseharian kita tidak bisa lepas daripada air. Tadi saya dengar di Bogor sedang hujan deras, di Malang juga hujan seperti ini, bahkan banjir di mana-mana ya. Itu tentang air. Kalau Anda belajar tentang air melalui ilmu syariat, itu, maka Anda akan ketemu dengan ilmu hidrologi. Anda akan ketemu dengan ilmu kimia di dalam air. Anda akan ketemu
ilmu fisika di dalam air, ya. Bahkan Anda akan ketemu dengan ilmu atom di dalam air. Nah, itu syariat. Belajar tentang syariat. Makanya selalu, apa itu air? Orang katakan air itu untuk kehidupan. Itu kata-kata syariat. Kata-kata syariat. Karena kalau air untuk kehidupan, maka kalau saya kejar, kenapa ada laut mati? Bagi mereka yang pernah datang ke laut mati, itu karena kandung garamnya tinggi, tidak ada kehidupan di situ. Ya, orang itu kambang, itu kan air. Sudah terbantahkan oleh ilmu syariat itu sendiri. Karena hanya melihat satu sisi. Gitu. Nah, oleh karena itu, oke, saya tidak berbicara tentang syariatnya. Itu cabangnya kemana-mana. Sudah saya. Tapi hakikatnya daripada air itu, Anda coba pelajari di dalam surat yang saya sebutkan ini. Yang pertama, tentang alam raya seisinya ini sendiri. Nanti Anda pelajari surat Hud, surat 11 ayat 7. Saya bacakan saja. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Itu dulu. Perkataan arasnya di atas air, kalau Anda membaca ayat ini kemudian kontekkan dengan ilmu syariat itu tadi, maka seakan-akan kerajaan Tuhan itu kambang di atas air. Ini tidak logis. Bahkan pertanyaan, apakah ada air di alam raya yang lain? Nah, itu pertanyaan syariat. Tapi kalau namanya hakikat, ya, Anda baca yang kedua, surat An-Nur, surat 24 ayat 45. Kita santai saja supaya Anda juga bisa mudah menerima dan Anda belajar untuk menyimak dan menyibak rahasia Quran ini. Bunyinya begini. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian ada yang berjalan dengan 2 kakinya. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Anda bisa melihat kita berjalan dengan 2 kaki. Kita di dalam konteks ini termasuk jenis hewan. Dengan kata lain, Quran yang ini tadi memberikan indikasi bahwa kehidupan di muka bumi ini tidak lain, tidak bukan itu adalah air. Dengan kata lain, di atas aras Allah, di atas air, pengertiannya kekuasaan Allah itu adalah pada kehidupan. Dengan demikian, air itu hakikatnya adalah kehidupan. Anda tadi sudah saya bilang, begitu tidak ada air, mati. Air itu kehidupan. Nah, ayat ini mengidentifikasikan sebuah hakikat, bukan sebuah syariat. Kalau begitu Anda pendekat dengan syariat, Anda bingung. Maka yang akan terjadi adalah
teori evolusi. Asalnya makhluk hidup manusia ini dari air, dari jenis-jenis bersel satu, amuba, paramecium, dan sejenisnya di sebagian. Kemudian terjadilah interaksi di antara mereka menjadi sel yang kompleks. Setelah itu membentuk itu binatang-binatang di dalam air itu. Kemudian mereka mulai mengenal daratan, jalanlah di daratan. Contohnya adalah salamander dan sebagainya. Terus akhirnya terjadi evolusi yang tidak logis. Karena apa? Untuk memaksakan bagaimana kejadian hidup ini sebenarnya. Tapi kalau Anda kembali kepada hakikat air sebagai simbol daripada kehidupan dan memang kehidupan, maka pada saat itu Anda akan bisa menghargai air. Satu. Yang kedua, banyak ini. Saya tidak mengeluarkan semua, tapi saya kasih 2 contoh ini saja. 3 contoh lah ya. Sekarang, bumi. Apa itu bumi? Kalau berdasarkan ilmu bumi, karena belajar tentang atau astronomi atau planet, itu bagian daripada planet. Anda belajar tentang geologi, tentang ketebalan-ketebalan daripada shelter atau sel bumi itu sampai kepada core-nya di bawah. Hanya sampai di situ. Ya, bahkan Anda belajar gunung. Nah, hakikat gunung itu apa? Quran bicara. Sekarang bumi. Anda baca surat Al-Baqarah. Surat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia mengetahui tentang segala sesuatu. Kata-kata Allah menjadikan bumi dan segala apa yang ada di bumi untuk kamu. 1. Ayat kedua. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi. Dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untuk kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Al-Arab surat ke-7 ayat 10. Dengan 2 ayat ini bisa melihat bahwa bumi ini pada dasarnya bukan ilmu bumi, bukan hanya planet, tapi dia adalah pendukung makhluk hidup di atasnya. Kalau air itu adalah kehidupan, kalau bumi adalah pendukung kehidupan, sehingga tidak aneh segala sesuatu yang mati langsung ditelan bumi. Tanaman mati ditelan bumi menjadi batu bara. Binatang, plankton mati, binatang mati ditelan bumi menjadi minyak. Minyak bumi. Dan kita mati, binatang mati ditelan bumi, recycling menjadi tanah kembali. Supaya apa? Bumi tidak berbau. Supaya apa? Bumi segar. Layak untuk hidupnya. Makhluk yang sangat diagungkan, sangat dimuliakan oleh Allah. Siapa? Anda dan saya. Manusia. Nah, di sini. Sehingga dengan demikian Anda hargai apa yang Anda ijak itu. Jangan dirusak. Dia telah memberikan segala fasilitas di punggung-punggungnya, memikul. Bahkan orang berdosa di atasnya dipikul oleh bumi itu. Agar supaya segera dia bertobat. Agar supaya dia mau kembali kepada kebenaran. Tetap diberi fasilitas. Nah, itu yang didukung itu adalah manusia yang dihormati. Saya tanyakan lagi, siapa itu manusia?
Kalau Anda belajar tentang sistematika binatang, maka manusia itu termasuk di dalam vertebrata. Binatang bertulang belakang, mamalia, binatang menyusui. Manusia tidak ada bedanya kita dengan gorila. Kalau kita melihat sistematik, itu ilmu pengetahuan. Dari ilmu kedokteran, siapa itu yang dinamakan manusia atau suatu individu? Ia terdiri daripada bagian-bagian organ. Organ terdiri daripada sel-sel dan seterusnya. Itu kalau Anda melihat daripada ilmu kedokteran. Hanya sampai di situ. Tapi kalau Anda belajar tentang hakikat, oh ternyata bukan itu. Hakikat daripada manusia, jawabannya di dalam Quran, pemberitahuan dalam Al-Isra surat ke-17 ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Di sini Anda harus menghargai diri Anda, diangkat, dilebihkan di atas makhluk-makhluk yang lain. Malaikat kalah, apalagi hanya jin, setan, binatang. Ini firman, nanti lembari lagi. Ya, ayat ke-70 Al-Isra atau Bani Israel surat ke-17. Nah, kalau Anda bisa mengambil ini sebagai sebuah hakikat bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling dibanggakan, makhluk termulia, ya, makhluk yang sempurna, yang baik di antara makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah. Kalau hakikat ini Anda pegang di dalam kehidupan ini tadi, maka Anda tidak akan pernah sedikit pun untuk mencaci yang namanya manusia lain. Sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, sekalipun dia membenci ilahi, itu urusan yang bersangkutan dengan ilahinya. Tapi Anda melihat dia sebagai ciptaannya, maka Anda akan tersilaukan oleh penciptanya, bukan terbencikan oleh munculnya makhluk itu tadi. Pelajaran hakikat ini yang hilang, khususnya pada umat Islam. Karena dia belajar yang namanya kan syariat ilahi saja, hanya syariat-syariat yang sifatnya sosial. Syariat-syariat alam raya saja mereka tidak sentuh. Nah, yang terakhir, Anda mungkin sekarang malam dan besok pagi siang, seperti saya ulang tahun, ada yang sudah SMS ke saya jam 3 malam, karena tanggal 9 Januari itu dimulai dari jam 12.01 malam. Nah, ada yang jam 3 malam sudah SMS selamat ulang tahun gitu, karena dianggapnya sudah siang. Oke lah, itu hanya merupakan sebuah sistem yang kita buat sendiri. Tapi yang dikatakan siang di dalam Al-Quran itu, yaitu apabila sudah nampak itu cahaya, makanya ada sholat subuh itu, ya, benang hitam itu sudah nampak kalau diantara keluarnya cahaya. Nah, itu yang dinamakan siang, yaitu matahari mulai mewujudkan dirinya. Nah, sekarang masalahnya seperti ini. Apa fungsi siang dan apa fungsi malam?
itu gandengan, digilirkan oleh Allah. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Lah ini sudah menjadi hakikat ini. Selain Anda bisa belajar tentang tadi syariat. Syariatnya tadi waktu, jam. Ya. Tapi hakikatnya. Dan kemudian kamu hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari kurnia Tuhanmu. Nah, siang itu untuk mencari kurnia Tuhan, untuk mendapatkan, untuk mengambil. Dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dengan demikian, pengetahuan. Dan segala sesuatu yang kami terangkan dengan jelas. Anda belajari Bani Israel. Al-Isra ayat ke-12. Memang kita pada siang hari itu disuruh ikhtiar. Kenapa? Karena terang benderangnya itu seluruh panca indera bisa dimanfaatkan secara optimal. Kita sudah lakukan. Semua orang melakukan seperti ini. Surat An-Nur, surat 24, ayat 44. Ya, ini Anda. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Nah, ini yang namanya hakikat. Ilmu hakikat. Pengetahuan yang tajam, hakikat. Kalau syariat itu orang biasa sudah tahu. Ini siang, ini malam. Tapi rahasia malam dan rahasia siang itu apa? Makanya Allah memberikan kunci tentang rahasia malam. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian. Nah, ini ditulis. Malam untuk kamu sebagai pakaian. Dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Sudah jelas siang. Malam untuk pakaian dan untuk istirahat. Jadi kalau malam Anda gunakan untuk aktivitas berusaha, itu sudah menyalahi kodrat hakikat. Kenapa dikatakan malam itu adalah pakaian? Begini filosofisnya. Siang kita berusaha dengan syariat, mencari rezeki, berdagang, mengajar di kampus seperti saya, atau mereka mungkin yang jadi pejabat juga, atau mereka yang menjadi politikus dan sebagainya, petani dan sebagainya. Itu aktivitas syariat. Pada saat Anda melakukan aktivitas syariat, pasti di situ ada error. Ada kesalahan, kecil atau besar, yang menyimpang daripada sunnatullah. Tadi saya katakan hukum-hukum ilahi itu tadi. Saya tidak mengatakan syariat Islam, syariat Allah. Pasti terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kita ini manusia yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Itu pasti. Sehingga dengan demikian harapannya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat pada siang hari itu dengan datangnya malam itu tutupin. Karena itu adalah aurat. Jangan dibuka kembali. Itu namanya pakaian. Ditutup rapat. Jangan diudar, jangan dipamerkan kebodohan kita itu. Tapi ditutup rapat setelah istirahat. Malam harinya disuruh bangkit. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangkit kamu, berdialog dengan Tuhannya, memohon kepada Tuhannya agar supaya dengan itu
Dengan cara sholat malam itu, kamu akan diangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kenapa? Karena pada saat itulah Anda beristighfar, akan dihapuskan semua kesalahan. Anda melakukan suatu tafakur, berenung. Lain kali saya sampaikan tentang apa yang dinamakan tafakur yang agak berbeda. Karena ini kajian Bima Sakti dengan pengertian tafakur kebanyakan masyarakat itu tadi. Bahkan saya lebih senang kalau Anda ingin belajar tafakur itu justru datang ke Malang. Inilah tantangan-tantangan yang saya kemukakan, bahwa kajian Bima Sakti itu sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, ya, tapi memerlukan sebuah latihan-latihan. Jawabannya adalah tergantung Anda. Kalau Anda tetap hanya melihat dari seberang lautan atau di sono, tidak pernah di sini, maka Anda hanya sampai kepada pengetahuan syariat. Anda tidak akan bisa sampai kepada hakikat, apalagi Anda sampai kepada makrifat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjibak wacana baru tentang kita memaknai firman Allah sebagai karunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.